Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita update lagi ya untuk RRWRT di B860HP5. Jadi ini mengikuti updatean HG680FJ yang sebelumnya juga diupdate ya, teman-teman. Jadi kita update ke kelas soal 01.11.24. Dan tentunya di updatean kali ini banyak-banyak perubahan ya. Dan diantaranya Neko Class yang sudah diganti dengan Mihomo, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, biasa ya tampilan. Dan saya juga ada perubahan di bagian port status. Saya menambahkan ITH1, USB 0, dan W10 karena yang ini adalah yang umum teman-teman gunakan ya. Jadi pas menggunakan ETH1 tentu link di ETH1 akan aktif. Begitu juga USB 0 dan W10. Nah, baik teman-teman. Seperti biasa sebelum saya share ke publik, tentunya saya akan mengecek semua ya. Dan sebelum video ini saya buat pun juga saya sebenarnya sudah menemukan kekurangan yang nanti akan saya fix sebelum setelah saya membuat video ini, teman-teman. Dan tentunya yang saya upload nanti sudah fix ya. Yang saya maksud adalah icon Neko Class yang masih nempel di sini ya, belum keganti ke icon Mihomo, teman-teman. Tapi ini saya pastikan di fix sebelum di share ya. Nah, baik, kita lanjut di bagian routing seperti biasa, teman-teman. Kemudian firewallnya kita cek di sini, tentu sudah menggunakan firewall 4 atau NFTable ya. Dan semuanya kompatibilitas sistem yang terinstall atau aplikasi yang terinstall di sini tentu sudah disesuaikan dengan firewall 4, teman-teman. Nah, kita cek di bagian sistem log, scroll to tile, semua berfungsi dengan baik tentunya. Nah, kita cek di bagian kernel log, di sini ZTB860HP5 kedetek ya, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut di bagian proses. Biasanya saya mengecek di bagian proses juga ya, teman-teman. Karena jika ada proses abnormal langsung ketahuan dari sini, teman-teman. Oke, aman semua. Kita cek di net monitor. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk menyesuaikan settingan dengan interface yang teman-teman gunakan ya, terutama interface modem. Bisa mengedit menggunakan file manager dan filenya ada di folder www.filenetdata.html, teman-teman. Jadi tinggal edit di bagian interface-nya ya, itu sudah banyak sih tutorialnya dan sudah sering saya informasikan ke teman-teman ya. Nah, di sini belum terisi karena memang ini baru beberapa menit ya on. Lanjut ke FreeMemKC untuk pengganti RAM ya di firmware sebelumnya, teman-teman. Saya lupa cek di bagian connection. Coba saya refresh ya di sini di bagian baik. Kita lanjut di bagian sistem. Nah, untuk bagian sistem sendiri saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk merubah time zone ya, teman-teman. Sesuaikan dengan TKP masing-masing biar bisa sinkron ya dengan jam di TKP teman-teman tentunya. Sudah saya log ke ID pool NTP untuk NTP server Asia ya, Indonesia tentunya, teman-teman. Sudah di log juga di English dan material. Cek di bagian administrator untuk mengganti password lucinya, silahkan di sini karena defaultnya itu adalah Indonesia ya, huruf kecil semua, teman-teman. Dan di sini juga saya sudah update semua ya yang updatean dari repo. Jadi dari repo itu paling banyak mengupdate PHP 8, teman-teman. Dan juga Lucy app OPKG dan juga Lucy app network ya. Saya sudah update semua ke latest version sesuai dengan updatean yang ada di repo OpenWRT official.
Kita lanjut di bagian startup. Di sini yang disable itu SMS, LED, dan LED juga password server ya. USB MACD silakan teman-teman disable jika memang tidak ingin digunakan ya untuk tethering dari iPhone. Baik, kita cek di bagian schedule task, PNStatISH aman ya teman-teman, ada di sini. Kemudian SBIN-CTL untuk FreeMemCache ya, auto jalan di background setiap 1 jam. Dan ini untuk update setiap 5 menit ya. Untuk net monitornya teman-teman, tapi tadi net monitor belum keisi ya, di sini kita cek. Nah, sekarang sudah ada ya, berarti sudah lebih dari 5 menit teman-teman. Nah, oke, kita lanjut tadi di bagian software ya, startup schedule task sudah tadi ya. Lanjut ke disk manager teman-teman. Di sini saya menggunakan SD card 8 GB di MC BLK1 tentunya. Nah, kita cek di file manager. Ini sudah terupdate semua PHP 8-nya ya, teman-teman. Semua berfungsi, bagian pencarian juga berfungsi ya, pencarian teks. Misalkan netdata.html, kita add page editor, kemudian kita gunakan search. Coba saya search ETH1 ya, ETH1. Nah, langsung berubah teman-teman ya, langsung tertandai ya. Nah, jika ada 2 tentu ini tombol kiri dan kanannya akan berfungsi, tapi hanya ada 1 ETH1, maka tidak bisa berpindah-pindah teman-teman. Nah, baik, untuk file manager aman. Kita lanjut ke mount point. Di sini MMC BLK1 termount dengan baik ya, baik P1 maupun P2 atau partition 1 partition 2. Lanjut ke Amlogic Service. Untuk P5 itu paling saya setting di bagian CPU setting ya. Jadi di sini sudah dimentokin frekuensinya di 1,9 GHz. Bisa dikurangin ya teman-teman. Oke, defaultnya dimentokin. Lanjut ke shutdown, kemudian reboot. Cek di bagian modem AT message, 4G connection. Oke, connection monitor tetap disertakan di sini ya, karena kita butuhkan reboot modem untuk modem Huawei, baik yang model stick maupun yang menggunakan koneksi kabelan atau RJ45 teman-teman. Lanjut configuration aman. Nah, di sini sudah disertakan Mihomo ya. Jadi Mihomo-nya sudah disertakan juga konfigurasi. Teman-teman tinggal edit. Untuk edit file utama ya, di sini ada rere.yaml. Ini adalah file utama. Dan untuk proxy-nya bisa menggunakan tab proxy rule ya, di sini teman-teman. Kemudian role provider juga sudah disertakan di sini ya. Aman semua. User interface-nya sudah ada ya, CD versi meta ya. Baik, kita cek di bagian log, aman semua. Nah, password, Mihomo ini sudah Mihomo versi 1.9.2 teman-teman ya. Nah, kita cek di bagian password juga sudah diupdate ke versi 4.78-4 teman-teman. Ini sudah versi terbaru ya saat video ini dibuat, dan China DNSNG Symbol version dan X-ray version sudah diupdate semua ke yang terbaru pada saat video ini dibuat teman-teman. Nah, oke. Di sini open class-nya sudah saya update juga ke versi 0.46.047 beta ya. Sudah disertakan konfigurasi juga teman-teman. Jadi tinggal isi akun menggunakan config editor di bagian proxy provider ya. Untuk ngedit rule juga silakan teman-teman. Password juga sudah saya sertakan ya, konfigurasi tinggal diedit, isi akun, dan bisa langsung dijalankan. Nah, di sini base 64 decode encodec saya kembali
tanam di OpenWRT RRSTB ya, karena sebelumnya itu memang sudah dihapus sebab ada Necoclass teman-teman, dimana Necoclass sudah punya fasilitas untuk base 64 decode encode. Berhubung Necoclass-nya kita ganti menggunakan Mihomo, nah kembali saya pasang base 64 decode encode ya. Nah, tile scale-nya juga sudah diupdate ke versi 1.2.2 ya. Baik, kita cek di terminal. Oke, kedetek kernel 5.15.167 ya. Di sini hanya ada satu IP yang muncul sebab saya tidak terkoneksi ke internet teman-teman ya. Nah, lanjut interface kita cek juga. Di bagian routing kita cek juga DHCP DNS, firewall. Kita cek untuk navbar ya, link navbar. Untuk Necoclass saya belum cek apa Mihomo ya, karena di sini masih icon Necoclass. Dan setelah saya buat video ini langsung saya fix dan upload teman-teman. Oke, untuk bagian link navbar aman ya, saya tentu aman. YouTube about. Nah, di sini about sudah terganti ya 2305.5. Nah, teman-teman buat yang ingin mensupport saya dalam mengembangkan RRWRT silakan. Jika ingin berdonasi menggunakan QR kode ini teman-teman, berapapun nilainya itu tidak masalah. Yang saya nilai adalah partisipasi dari teman-teman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Setelah saya buat video ini langsung ngefix ya icon Mihomo-nya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.